1 Petrus pasal terakhir, pasal 5 ayat ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara. Siapa yang tidak pernah dengar ayat ini? Siapa yang tidak pernah dengar? Saya mau tanya lagi, siapa yang sudah berkali-kali dengar ayat ini? Yang sudah berkali-kali dengar. Tetapi siapa yang sudah berkali-kali dengar kok tetap punya kekhawatiran? Semua, ya saudara ya. Ya, inilah ajaibnya saudara. Ya, sudah berkali-kali dengar tapi juga selalu berkali-kali khawatir. Berarti apa saudara? Ternyata walaupun dengar ya tetap khawatir. Dengar lagi tetap khawatir. Kenapa? Mendengar saja tidak membuat itu bisa kehilang kekhawatiran, saudara ya. Dengar saja tidak menghilangkan kekhawatiran. Ya minimal waktu dengar amin, tapi kemudian berjalan dengan waktu kembali khawatir. Ya jadi apa? Ya katakanlah, kalau kita lihat sekarang ini firman yang mengatakan serahkanlah kekhawatiranmu itu, saudara, ya kita lihat kan disuruh serahkan, betul? Loh, Tuhan bilang serahkanlah. Tuhan tidak katakan doakanlah kekhawatiranmu, betul? Tapi serah. Nah, tapi kita lihat sekarang, seringkali waktu kita khawatir, kita berdoa, tapi selesai doa tetap khawatir, betul? Kenapa? Karena kita tidak ngerti firman Tuhan bilang serahkan. Lah, tapi coba lihat sekarang, saudara ya. Pengertian serahkan, berarti serahkan lepas, toh? Tapi buktinya saudara, kita doakan, kemudian selesai kita doakan, kita pikirkan lagi. Amin. Selesai kita doakan, kemudian apa? Kita pikir terus, ya iya sih Tuhan, saya percaya engkau akan bertindak. Tapi keadaannya kayak gini. Gitu? Saya percaya engkau tidak pernah terlambat. Tapi memang lambat sekali ya. Tidak pernah terlambat, tapi lambat. Ya kan? Terus apa lagi saudara? Saya tahu engkau berkuasa melakukan segala sesuatu. Ya, tapi kok engkau belum mau, gitu. Saudara. Terus saya tahu engkau maha kaya, gitu. Sampai tanah dari emas lah apa, terus dia punya tembok dari batu permata, saudara. Bayangkan ya, raja terkaya pun Sultan Brunei itu walaupun istananya ada lapis emas, tapi tanahnya tetap tidak dari emas kan. Dan temboknya itu cuma lapisan tipis emas, tidak pakai batu-batu permata yang mahal, saudara. Tetap aja kalah kayanya. Tetapi engkau dimintai kadang lama ngasihnya, ya. Itu, saudara, lo faktanya begitu loh, saudara. Ya, kecuali saudara masih Kristen anak-anak sekolah minggu, saya bilang percaya, saudara akan percaya. Tapi kalau sudah tambah tua di dalam kekristenan, seringkali disuruh percaya, mikir dulu, amin. Gitu. Betul, saudara, ini makanya ada buruknya ketika orang bertambah tua. Betul, karena dari pengalaman-pengalamannya ikut Tuhan, seringkali dua hal yang terjadi. Satu, dia tambah percaya. Kedua, tambah ragu, saudara. Kenapa? Dari pengalaman kan kadang, ya saya sudah percaya, tapi kok belum. Saya sudah berdoa, tapi kok belum. Ya, lama-lama disuruh doa lagi, sudah. Pasti dia jawab, betul saudara. Dia akan jawab, sudah, karena dia mengukur dirinya dengan ukuran dirinya sendiri. Saudara bisa bayangkan kalau saudara, misalnya ada penjahit, saudara tidak datang ke sana, betul. Saudara cuma bilang, iya, ini ukuran Pak baginya gimana? Ya kurang lebih segini lah kalau kurang lebih, saudara. Terus dituruti sama penjahitnya, waktu saudara sudah jadi baju jadi, pasti saya ngamuk. Kenapa? Karena tidak cocok, karena kita kurang lebih, ya men. Makanya tentu saja penjahitnya masih pakai ukuran dia sendiri, dong. Tidak boleh saudara pakai yang ini aja saya bawa dari rumah. Pasti dia pakai ukuran sendiri untuk ukur. Dia tidak bilang, ini ukuran saya pakai. Loh iya, ukuran katakan saudara dan saya bawa ke sana, terus nanti dia bikin pakai ukurannya dia. Nah, cocok pasti, amin. Makanya perlu saudara dan saya itu pakai ukurannya Tuhan. Berhenti pakai ukuran diri sendiri. Tapi pinternya kita selalu pakai ukuran diri sendiri. Kalau saudara bisa bayangkan kalau di pasar tidak ada dinas meteorologi, betul? Bagian ngukur timbangan, bagian ngukur meteran. Pasti kita ini ketipu terus, betul? Iya tuh? Pergi beli Pertamina pun seringkali kan diukur kan sama petugas Pertamina ya kan. Sering datang inspeksi, tumpah diukur. Bener enggak? Diawasi. Karena kenapa? Kalau enggak diawasi cenderung pakai ukurannya sendiri. Saudara, nah itu kecenderungan manusia. Oke, sekarang kita semua sudah tahu yang pertama. Tuhan bilang serahkan. Tetapi buktinya kita hanya doakan. Ya toh? Ya yuk duduk. Apa bedanya mendoakan dan menyerahkan? Mendoakan artinya tetap memegangnya, tetapi menyuruh Tuhan membereskannya. Itu loh, saudara. Ya, kalau menyerahkannya artinya dilepaskan, terserah Tuhan kapan beresnya, beres atau endaknya. Loh, itu loh, saudara, bedanya. Ya, jadi saya ulang lagi pelan-pelan ya. Menyerahkan artinya benar-benar serahkan, terserah Tuhan.
Kapan mau dibereskan? Terus maunya Tuhan bereskannya kayak apa? Terserah Tuhan. Tapi kalau mendoakannya tetap kita pegang dan kita ingin Tuhan membereskan seperti yang kita mau. Baik waktunya, caranya, dan lain-lainnya. Tetap kita yang pegangkan kendali. Saudara bisa bayangkan kalau saudara punya TV hitam putih, terus bawa pergi montir bilang tolong dibikin jadi TV berwarna. Betul? Betul, kira-kira montirnya bisa enggak? TV yang sama itu dibikin jadi berwarna. Ayo, bisa Pak, dicat. Betul? Atau tabungnya itu di luarnya ditempel kasih apa? Itu, kasih apa namanya, warna kuning, apa-apa itu. Oh, jadi, berwarna Pak. Kenapa? Segaris kuning, segaris biru. Ya, tapi kan enggak karuan jadinya, betul? Betul, saudara. Jadi, menyerahkan itu artinya apa, saudara? Ya, kembali ke sini. Harus menggantikan berbeda dengan TV itu. Kalau hanya mendoakan seperti TV tidak berwarna disuruh jadikan berwarna. Tetapi kalau menyerahkan artinya TV yang lama dibuang, minta TV yang baru, itu bedanya saudara. Makanya tidak usah repot di servis, amin. Loh itu toh. Nah sekarang oke, yang pertama kita lihat kesalahan kita. Kenapa kita tetap khawatir? Karena kita hanya mendoakan. Tapi tidak benar-benar menyerah. Yang namanya nyerah, Tuhan ini loh masalah saya, aku serahkan. Terus, ya sudah toh, tunggu dia toh. Namanya sudah diserahkan. Betul. Alkitab tidak bilang, ya serahkanlah kemudian koyok-koyoklah dia. Amin. Tidak ada toh. Betul. Sama tidak terjemahnya maksud saudara? Serahkan dan koyok-koyok. Serahkan tiap hari teriak tuntut. Amin. Sudah aku serahkan, ayo tolong. Sudah aku serahkan, ayo kasih nomor 1 Tuhan. Ayo naikkan prioritasnya. Ayo, tidak bisa kan? Namanya sudah Nah, berarti yang kedua apa? Waktu sudah diserahkan itu benar-benar kita serahkan dengan sikap menyerah. Bukan terus-terusan menuntut, bukan terus-terusan apalagi? Ayo, 1 menuntut, kedua mengingat-ingatkan. Yang ketiga, apalagi? Ngomong sama Tuhan apa? Menyodorkan jasa-jasa kita sudah taat loh Tuhan, sudah ya toh? Ya, kemarin di kota lain saya bahas tentang doanya si Elisa. Ya, kenapa Elisa itu satu-satunya nabi yang urapannya sampai dia mati tetap ada di dalam tulangnya. Nabi lain mati nggak ada selesai urapannya, nggak ada lagi punya urapan. Tapi Elisa, saudara, begitu ada mayat masuk di kuburnya dia kena tulangnya bangkit kembali. Satu-satunya nabi yang urapannya sampai mati, bahkan sampai dia ke surga di tulangnya pun masih ada urapan itu nggak pergi-pergi. Nah, zaman sekarang kan banyak. Dulu diurapi, sekarang sudah nggak diurapi. Ya dah, dulu luar biasa urapannya, sekarang turun urapannya. Bahkan dulu dipakai luar biasa, sekarang pakai akal-akalan, misalnya gitu. Ya, jauh sekali kualitasnya. Ya, bahkan mungkin dulu luar biasa terus stroke mati. Ya, kenapa seperti itu, saudara? Kenapa terjadi? Karena saya waktu Tuhan bilang, kamu lihat apa yang Elisa minta. Sebelum Elia naik ke surga, dia minta apa? Dia katakan berikanlah 2 bagian dari rohmu. Saya buka terjemahan Alkitab bahasa lain, dikatakan begini. Ya, Elisa minta biarlah hidupmu itu terulang di hidupku. Itu doa yang dia minta yang pertama. Jadi dia minta 2 hal. 1, biarlah hidupmu itu terulang di hidupku. Yang kedua, dia minta biarlah hidupku ini bisa tetap kudus di hadapan Tuhan. 2, makanya kalau terjemahan bahasa Indonesia bilang 2 bagian roh. Terjemahan lain bilang dia minta 1, supaya hidup Elia itu terulang di hidupnya. Yang kedua, supaya dia bisa tetap hidup kudus sampai mati. Itu yang dia minta. Nah, saudara, terus Tuhan beritahu saya gini. Coba, banyak orang ikut aku. Seperti Elisa ikut Elia. Tapi yang mereka pikirkan apa? Tuhan, kasih aku kaya dong. Tuhan, kasih aku sukses dong. Tuhan, lihat. Mereka tidak minta seperti Elisa. Padahal lihat, Elisa ikut Elia yang terkenal dong. Betul, sampai kenal raja-raja. Betul, Elia itu kan terkenal sekali, saudara. Betul. Dia nabi nasional, saudara. Bahkan dia nabi internasional. Buktinya, saudara, Tuhan kasih dia tugas apa? Nanti di Damsyik kamu urapi Hazael jadi raja. Sampai raja kafir pun Tuhan suruh dia yang urapi, jangan angkat jadi raja. Bayangkan orang ini, saudara. Ya kan? Betul. Lah, Elia ini kan top sekali urapannya. Betul. Sampai ngangkat raja pun dia, saudara. Dan itu bukan raja Israel, raja kafir. Nanti saudara buka di Alkitab. Dia dikasih tugas sama Tuhan. Walaupun dia ketika dia terangkat ke surga, dia belum bisa lakukan tugas itu. Luar biasa orang ini, saudara. Makanya Tuhan bilang apa? Dia minta biarlah hidupnya si Elia terulang di dalam hidupnya. Apanya? Pelayanannya, kemurniannya, hidup benernya.
Betul? Waktu Elia coba, saudara, di atas gunung dong. Dipanggil siapa? Raja dong. 50 orang kan diutus. Dibilang apa? Hai hamba Allah, turunlah. Dia bilang apa? Kalau benar aku hamba Allah, biarlah api menyambar. Nyambar 50 orang mati. Betul? Padahal yang manggil dia raja loh, saudara. Betul? Raja, saudara perhatikan. Punya uang dan punya kuasa. Betul? Double kan? Uang punya, kuasa punya. Kenapa? Lah raja zaman dulu narik pajak ya. Setornya ke raja. Ya, punya duit, punya Bayangkan, saudara. Kalau zaman sekarang, dipanggil pengusaha pasti muncul. Kenapa? Karena ada uang dong. Betul? Tapi kalau dipanggil jemaat yang biasa, ya ajak pengerja berangkat sana. Amin? Ya, saya mau ngomong terus terang, saudara, di sini. Ya, itu yang banyak terjadi, saudara. Makanya sering saya layani, saya sampai bingung. Saudara, ini sudah karakternya. Ya, makanya kemarin pun saya sampaikan di cabang kita. Mulai saat ini tidak ada lagi konseling. Jelas saya katakan. Tidak boleh lagi suruh-suruh orang datang, promosi, ayo datang ke PD, nanti ada Pak Asen layani konseling. Saya ngomong tegas, saudara, sama pengurus di sana. Saya tidak pernah bebankan, saya katakan, para pengurus di situ, koordinator dan yang lain, untuk cari jemaat sebanyak-banyak. Saya tidak pernah kasih target, saya tidak pernah bebankan apapun, saya katakan. Ya, kita hanya mau cari orang-orang yang benar-benar mau didewasakan. Kenapa? Dia tahu habis saya khotbah, langsung pernyataan Tuhan, langsung ditumpangi tangan. Dia senang. Ngapain keliling-keliling, ada uangnya? Betul. Loh, saya ngomong jujur sama saudara, bukan ada maksud apa-apa. Karena tujuan kita adalah mendewasakan orang. Tapi saya maklum, saudara, kenapa? Firman seperti ini itu sama dengan mengajar anak IPS pelajaran fisika, kimia. Itu stres masih anak IPS. Betul. Loh, anak IPS diajar fisika, kimia, pasti pusing. Karena jurusan IPS, saudara. Ya, saya ngerti, saya sebagai gurunya pun terbeban Tuhan. Aku disuruh ngajar anak IPS. Lah, anak IPS diajar fisika, kan stres anak itu. Betul, gurunya juga stres karena bukan bidangnya. Betul, maksudnya murid-murid itu, Pak, kami IPS. Jangan ngajar kami fisika, kimia, itu pelajarannya jurusan IPA. Sama, Pak, jangan ajar kami keras-keras dah khotbahnya, kami datang konselingin dah, doain dah. Ya tak cacakan kami Tuhan dah, apa jalan keluarnya, gitu loh, saudara. Itu yang saya sering alami. Ya, sehingga kadang-kadang saya bilang, Tuhan, ini tugas kok enggak pernah ada dapat yang enak-enak. Benar, saudara. Dulu dapat tugas apa? Pelayanan pendalaman semua. Ya, sampai saya pernah saksikan sama saudara kan 21 hari, 3 minggu saya keliling pedalaman, tidak ada satu hari saya istirahat enggak khotbah. Padahal saudara tahu pedalaman itu, jalan pergi pedalaman itu kaki bengkak-bengkak. Saudara sampai di sana, ndak mandi, ganti baju, langsung khotbah. Karena janji KKR jam 6, sampai sana jam 8 lebih. Karena banjir. Nunggu air surut, nggak mungkin, baru selesai hujan. Nah, banjir-banjir, saudara pegangan tangan, rame-rame nyebrang sungai segini. Saya yang paling pendek. Ya sudah nyebrang. Berarti sungainya lebar sekali, saudara. Dan itu sungai lagi banjir. Tapi pendeta yang melayani itu bilang, Pak, ini tidak terlalu dalam. Ya sudah, ayo pegangan ramen segini, saudara. Saya ingat tuh segini, saudara. Ya, tapi satu orang saya ingat itu tinggi sekali. Jadi saya sebelahnya dia, saudara. Saya pegang dia karena dia tinggi sekali. Aman. Kenapa kalau saya kelelep, minimal dia gak kelelep. Saudara, itu. Ya, sudah selesai pedalaman. Ya, saudara, terus mana? Keliling ke banyak negara. Terus apa? Ketemu enggak yang muda? Ketemu lagi apa? Gereja yang lagi pecah. Jadi kalau kita diundang itu, masing-masing pihak curiga. Ini yang undang siapa? Terus kalau kita khotbah, ada pihak kalau tersinggung curiga. Kenapa? Ini pasti diundang pihak anu untuk ngantem kita. Karena gerejanya lagi pecah. Itu tugasnya enggak mudah lagi, saudara. Ya, dapat yang enggak enak, saudara, tugasnya. Ya, sudah selesai itu, ganti lagi tugasnya. Ya, sampai saya bilang, Tuhan, enggak enak aja tugasku kebagian. Terus sekarang ini apa? Ngajari umat Tuhan, ayo belajar peka sama Tuhan. Ayo belajar bergaul sama Tuhan. Sementara mereka banyak datang untuk tanya masalahnya, untuk tanya pergumulannya. Mereka masih gubek-gubekan di pergumulan. Lah kita suruh belajar dekat sama Tuhan, enggak cocok jawabannya. Sama dengan orang lapar, disuruh, ayo, bisa kami tahu saudara sangat lapar, sudah belum makan 2 hari. Ayo belajar dulu. Loh, ini kan stres orang. Makan sih. Betul. Tapi begitu sudah dikasih makan, dia ngantuk, tidak bisa belajar. Betul. Tidak dikasih makan, dia lapar, tidak konsentrasi. Semua salah, saudara. Ya, saya ngalami, saudara, bebannya. Tuhan gimana sih? Engkau tahu anak-anakmu itu masih pelajaran, maaf, anak TK. Pelajarannya Tuhan akan berkati, Tuhan akan tolong. Terus sekarang disuruh, ayo belajar peka. Ayo belajar senangkan hati Tuhan. Belajar benar-benar dekat sama Tuhan. Itu kan pelajaran benar-benar apa? Maaf kata. Pelajaran yang benar-benar, ya kasarnya, itu IPS ketemu diajari itu fisika.
Kimia, ya dah. IPS sudah diajar matematika. Pusing orang IPS, saudara. Iya dah. Tentu saja satu, mereka pusing, kita juga pusing ngajarnya piye. Ini jurusannya lain. Tapi disuruh ngajar, gurunya juga pusing, saudara. Ya saya ngalami seperti itu. Ya, tapi kemudian ya berapa tahun ya, dari 4 tahun pelayanan ini, kemudian saya lihat, saudara. Ya, kita tidak boleh kemudian lambat karena menunggu orang-orang untuk maju. Kenapa? Karena ada juga beberapa orang yang bisa maju dengan cepat. Lah itu aja terus dididik terus itu. Jangan nunggu terus yang tidak maju-maju inilah. Terus kapan majunya? Gitu loh saudara. Ya makanya kan 2 hari lalu saya sampaikan di kota lain, tidak ada konseling-konseling. Supaya kan kadang mereka nakalnya gitu. Ya, bahkan maaf kata yang paling rajin hadir pun begitu. Ya, lagi butuh muncul. Lagi tidak butuh mau nanya tidak muncul. Ya, makanya yang di kota lain juga saya kasih tahu pengurusnya. Karena kan pengurus sana selalu kalau ibadah, saudara. Terus, kalau 3 kali tidak hadir, tidak beritahu kami hapus dari broadcast. Nggak usah di broadcast lagi. Kenapa? Dia 3 kali dan nggak datang. Nggak ada kabar dia. Kenapa? Berarti mungkin dia nggak cocok sama PD kita. Ya biarin, jangan tiap kali di broadcast. Kenapa? Lah orangnya sudah tidak mau hadir tanpa ada kejelasan kan ya sudah. Kalau memang dia mau hadir lagi, nanti dia tanya kapan harinya. Gitu loh saudara. Terus ada juga. Ya, ada juga pengurus yang lapor, Pak, itu orang sekian kali nanya saya. Ya, Pak, nanti malam ada ya? Saya bilang, ya ada. Nggak muncul. Nanti bulan depannya lagi nanya lagi, ada ya? Iya, nggak muncul. Bulan depannya lagi nanya, ada ya? Iya, tapi nggak pernah muncul. Ngapain tanya tapi nggak muncul? Besok nanya lagi nggak muncul. Minggu depan bulan depan nanya lagi, udah 3 kali nanya tapi tidak pernah muncul. Ngapain? Ya, makanya saya katakan sama saudara-saudara, ingat PD kita ini nggak ada urusannya dengan jumlah orang. Yang ada cuma urusannya dengan hatinya seberapa kangen sama Tuhan, itu aja lah. Ya, karena kita maaf kata, kita bukan gereja yang membutuhkan banyak orang. Ingat ini saudara ya, kita bukan gereja yang membutuhkan banyak orang. Karena banyak orang, maaf kata, itu bisa mendukung pelayanan membayar pengerja, bayar listrik, bayar air, bayar segala macam. Ya kan, termasuk bayar pendetanya. Makanya tadi saya dikasih gambar saudara. Kalau gembala pakai mobil ini, kalau pengerja pakai mobil ini, ya kalau jemaat pakai mobil ini. Kasihan jemaatnya mobil jelek-jelek, saudara. Gembalanya itu mobil super mewah ada tadi. Ya, kenapa? Lah orang-orang miskin disuruh nyumbang supaya dia jadi kaya, itu saudara. Ini namanya menggarami laut. Betul? Loh, iya, abang becak disuruh perpuluhan supaya kenapa? Anaknya beli rumah di luar negeri. Anaknya siapa? Bukan anak tukang becak. Anak si Gem itu. Itu loh. Ya salah atau masa orang miskin nyumbang orang kaya, amin. Ya, tapi orang miskin merasa kalau saya sumbang orang kaya, saya memberikan di tanah yang subur, saya akan ikut diberkati. Itu loh saudara, doktrinnya itu bodoh. Ya, itu bodoh. Kok orang yang tidak membutuhkan yang berilah orang yang membutuhkan. Yesus bilang apa? Iya kan? Hanya orang sakit yang membutuhkan tabib. Lah saudara, orang yang tidak sakit, saudara bawakan tabib. Yang stres siapa? Yang sakit siapa? Yuk. Coba, orang tidak sakit dibawain tabib. Yang sakit siapa? Yang bawain tabib toh? Bukan yang orang itu ya? Betul apa enggak? Ya, saya ngomong terus terang saudara, karena ini faktanya. Ya, ini faktanya. Kemarin saya selesaikan baca sebuah buku judulnya Nubuatan-nubuatan yang belum tergenapi. Bill Hamon itu ketua Dewan Nabi Amerika. Jadi dia ketua Dewan Nabi yang membawahi Cindy Jacob dan lain-lain para nabi-nabi top Amerika itu, dia komandannya. Dia tulis buku, dia bilang apa? Zaman sekarang orang bikin gereja tujuannya apa? Melihat sekian banyak Kristen, terus dikumpulkan apa yang bisa dibuat orang-orang Kristen ini untuk gereja. Terus sudah jadi gereja, apa yang bisa dibuat oleh anggota gereja itu untuk visi pribadi si pemimpin. Ada di buku itu saudara. Ya, ada di buku itu dengan jelas Dr. Bill Hamon menulisnya seperti itu. Dan dia ketua Dewan Nabi Amerika. Padahal yang seharusnya apa? Gereja melihat komunitas ini butuh apa? Komunitas ini perlu apa? Mereka yang berbuat. Bukan melihat komunitas ini bisa buat apa buat gereja. Komunitas ini kalau dikumpul jadi gereja. Terus sudah jadi gereja semakin dipersempit lagi ambisi pribadi, visi pribadi. Ya, jelas sekali disebutkan perbedaannya antara yang seharusnya dan yang terjadi. Kemudian dia bicara juga tentang akhir zaman. Ya, zaman sekarang kan ada foto-foto aneh-aneh loh. Saudara, dia tulis apa? Tuhan Yesus kan mengatakan, di firman Tuhan dikatakan begini, bahwa Yesus itu harus tetap berdiam di sorga sampai terjadi pemulihan segala
Waktu. Jadi biar mau perang, biar apa, itu kan bukan pemulihan, malah penghancuran. Yang maksudnya apa firman Tuhan bilang? Orang bilang ada tanda begini, perang begini, Iran, apa terus apa lagi pernubuatan kan Sungai Tigris itu apa di kitab Wahyu dong? Ada loh, itu kan daerah Irak. Saudara, terus dicocok-cocokkan. Tidak, dia katakan. Ini saudara bisa baca bukunya. Kenapa dia katakan tanda yang Pak Yesus mau datang atau tidak itu adalah pemulihan segala sesuatu. Apa yang harus dipulihkan? 5 jawatan itu harus benar-benar ada. Nabi, penginjil, rasul, guru, gembala. Bukan cuma gembala yang menguasai selama ini segala-galanya. Dia tulis begitu, saudara. Padahal dia juga adalah seorang gembala gereja besar. Ya, saudara. Makanya kalau kami yang nulis buku, paling ini hamba Tuhan karunia penginjil dan nabi kepahitan sama gembala. Pasti gitu. Tapi kalau dia nulis dia sebagai gembala kan, para gembala tutup mulut. Kenapa? Sesama gembala ini yang nulis. Saya mau ngomong apa sama dia? Dan gerejanya besar. Kan dia tidak mungkin iri, saudara. Ya, kalau kami yang nulis hanya indir tok itu. Kepahitan nggak kebagian perpuluhan. Ya toh, karena perpuluhan hanya boleh dibawa ke rumah Tuhan, sementara kita semua ini rumah setan, ya toh. Itu loh, saudara. Ya, jujur aja. Ya. Itu. Oke, kita lanjutkan. Jadi sekarang lihat, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi kembali serahkan itu artinya apa? Sudah diserahkan, terserah. Dijawab kapan, ditolong kapan, diberi kapan, namanya diserahkan. Bisa? Bisa. Tapi kalau diserahkan separuh, kita pegang, Tuhan pegang, terus tanya, kapan dijawab Tuhan? Nek aku terus bagaimana ini Tuhan? Ini berat loh Tuhan. Lah itu kan namanya tarik-tarian. Betul? Ya toh. Oke, ya itu yang sering kita lakukan. Baik, sekarang saya akan bacakan terjemahan lainnya, saudara. Ya, ini terjemahannya. Dikatakan begini. Ya, ada beda sedikit terjemahan bahasa Indonesia kita dengan terjemahan lainnya. Ya, ayat 6 dan 7 itu. Dikatakan begini, ayat 6-nya. Ya, kalau terjemahan kita. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Kalau terjemahan lain bilang gini. So be content with who you are, and don't put on airs. Dikatakan begini, saudara. Ya, hendaklah kita ini, ya, merasa puas, merasa cukup dengan apa kita adanya. Who you are. Cukup dengan apa kita adanya. Lah jujur aja semua kita pasti tidak merasa puas dengan apa kita adanya saat ini. Jujur aja. Ayo. Ya dong, pasti punya keinginan, nek isa lebih Tuhan. Amin. Lo jujur. Saya juga loh saudara, saya nggak ngajar bilang saudara tok, saya juga. Ada nggak yang bilang, ya gini-gini aja terus umur hidup juga baik? Ada nggak? Pasti nggak ada. Betul. Semua bilang, nek isa Tuhan. Ya toh? Nek boleh Tuhan. Naik. Amin. Secara berkat, secara apa saja toh. Ya apa ya? Kok diam begini? Iya enggak? Dikatakan terjemahannya. Saya bacakan makanya saudara. Ini terjemahan The Message ya. Ini asli. Ini terjemahan yang diakui oleh gereja-gereja internasional. Jadi bukan terjemahan ngawur-ngawur, terjemahan abal-abal, terjemahan si hamba Tuhan yang ngomong itu sendiri. Ini terjemahan yang diakui internasional. Secara bukan terjemahan pribadi. Dikatakan, jadi hendaklah engkau itu merasa cukup, merasa puas dengan apa engkau adanya. Ini yang pertama. Yang kedua, saya akan baca. Ya. Terus yang kedua dikatakan begini. Ya. Ini lagi 1 Petrus 5. Ya. Terus, ya. And don't put on airs. Jadi, jangan terlalu banyak pikiran. Jangan terlalu banyak maruk pikiran terus dimasukkan ke dalam otak. Itu loh maksudnya. Terus, God's strong hand is on you. Tangan Tuhan yang kuat itu bersama dengan engkau. He will promote you at the right time. Dia akan mempromosikan, meninggikan, mengangkat engkau pada waktu yang tepat. Ya, terus live carefree before God. Artinya, hiduplah di depan Tuhan itu jangan terlalu banyak khawatir. Jangan terlalu banyak khawatir di depan Tuhan, di hadapan Tuhan. He is most careful with you. Dikatakan begini, dia sangat memperhatikan engkau. Bahkan kalau terjemahan letterlock-nya itu, terjemahan letterlock-nya itu katakan begini, dia sangat berhati-hati kepadamu. Oke, saya akan terjemahkan satu persatu sekarang. Kita lihat. Cukupkanlah dirimu dengan apa dirimu sekarang. Nah, saudara dan saya jujur aja. Semua kita masih punya keinginan. Semua kita masih punya pergumulan. Semua kita masih punya kebutuhan. Semua kita masih punya tanggung jawab. Betul? Pasti semua kita akan merasa, nek boleh nambah, Bu. Ya toh? Nambah berkatnya. Ya kan? Nambah segala sesuatu toh.
Ya, yang Tuhan kasih nambah yang pasti umur tuh. Amin. Ya, nak mau sungguh-sungguh ndak dalam Tuhan, pokok umur pasti bertambah dan berkurang, betul? Karena kenapa? Nambah terus berarti tambah mendekati, ya toh, putusnya selesainya, ya toh, di bumi, ya. Oke, dan sekarang lihat. Kita akan lihat yang pertama dulu. Ya, hendaklah engkau puas, hendaklah engkau cukup, hendaklah engkau bersyukur dengan apa adanya engkau sekarang. Nah, kita akan lihat, Saudara, ya. Tuhan maunya apa, Saudara? Ya, Tuhan ngerti kita butuh segala sesuatu. Beras tambah naik, BBM naik, betul? Semua naik kan? Betul, saya masih ingat, Saudara, saya SD kelas 6 itu dibekali 100 rupiah dan itu cukup. Saya bisa makan enak, masih ada sisa untuk belanja sampai sore, 100-an rupiah masih bisa. Terus waktu saya sekolah SMP, 250 rupiah bekal saya. Itu cukup makan pangsit mie dan cukup bekal sampai sore. Karena pangsit mie satu mangkok itu lengkap. Ya, kalau di sini kan pangsit sama mie. Ya toh, terus kasih sedikit daging apa namanya? Suwir-suwir itu, ya toh, atau abon. Kalau di Lombok, nah, yang namanya pangsit mie itu pangsit kering, pangsit basah, hati babi, usus babi, tahu isi, ya, terus mie itu lengkap. Ya, makanya kalau saya dulu waktu pertama ke Jawa bingung. Oh, ini nama pangsit. Oh, pangsit sama mie. Oh, beda, Saudara. Kalau kami di sana lengkap. Ya, jadi pangsitnya ada pangsit gorengnya, itu paling atas ditaruh. Ada pangsit basahnya. Ada hati babinya, ada usus babinya. Terus ada tahu isinya. Terus ada gorengannya. Itu satu mangkok itu lengkap. Ya, begitu saya pertama ke Jawa, ya, lari dari rumah. Waktu itu saya nakal, saya lari dari rumah. Ya, SMA kelas 1 saya hilang ke Jakarta. Pangsit mie. Ini nama pangsit mie, pangsit sama mie. Oh, bener juga. Bener, saya bilang di Jawa memang tidak salah orang Chinese-nya. Ini memang pangsit mie. Tapi kalau di Lombok ini bukan pangsit mie, ini pangsit ngawur. Karena kenapa lo? Nggak ada hati babinya, nggak ada. Usus babinya nggak ada. Tahu isinya nggak ada loh, Saudara. Loh, ini nama pangsit mie. Sampai saya heran. Oh, ini. Terus apa? Kan pangsitnya ada isi. Kerupuk itu. Itu namanya pangsit. Ya, kasihan nenek moyang kita dari Congkok, nek bisa bangun ngamuk, Saudara. Kenapa? Robah resep lu, kualat lu, betul? Ya, nggak ngormati nenek moyang bikinnya kayak gini, lu ngakalin sekarang. Ya toh? Nah, itu bedanya, Saudara, ya. Saya sampai, waduh, nggak enak, wis. Enak, makanya kalau pulang saya mesti makan pangsit mie, karena itu lengkap. Ya, hati babinya renyah, hati babinya, Saudara, enak. Sini mana pangsit mie? Ya, terus nggak ada gorengan babinya, nggak ada. Sana di atasnya itu sudah apa? Pangsit sudah semua di dalam kan sudah masuk kuahnya, terus di atasnya disirami lagi gorengannya yang renyah. Terus paling atas dikasih dia punya pangsit goreng. Itu keduk dalam bawahan ada pangsit basahnya sudah di dalam. Gitu loh, Saudara. Ya, terus ada tahu isinya. Itu baru pangsit mie. Saya enggak tahu asalnya dari Congkok sebelah mana dulu kok bisa bikin resep kayak gitu. Di Lombok itu ada terkenal sekali. Itu sampai kan kalau Saudara buka di internet pangsit mie paling top masih keluar dia. Itu dari ngkongnya bikin pangsit itu dari zaman kuno, Saudara. Berarti dari Congkok sebenarnya begitu. Terus diakal-akali dikurangi ini, terus pangsit sama mie. Nah, terus dikasih abonan itu loh. Waduh, sampai ini sudah ini nama pangsit mie. Bayang, Saudara, ndak enaknya. Ya, buat banyak orang enak, buat kami yang biasa makan lengkap ndak enak. Ya, itu lucu sak mangkoknya itu, Saudara, apa? Tapi ya kadang menghormati yang ngundang. Ini lho Pak Ustaz, enak. Iya, ayo makan. Enak. Kenapa enak? Lu situ bilang enak, ya enak. Kan kita hamba Tuhan menghargai. Masa saya bilang enggak enak? Dia kan kecewa ngundang. Di kita yang bayar dia bilang enggak enak lagi. Bayang, kenapa seleranya keliwat tinggi? Gratis saja dia bisa bilang enggak enak. Betul, mestinya gratis dia bilang enak dong, karena enggak bayar. Betul, coba bayangkan kalau pendeta ini bayar, lebih parah lagi, pasti dia bilang itu semua enggak enak, ya. Gratis saja dia bilang enggak enak, betul. Ya, tapi memang faktanya begitu, Saudara. Makanya kalau Saudara pergi Lombok cari pangsit mie-nya baru lengkap. Oh iya, ada hati babinya, ada usus babinya. Itu loh lengkap, Saudara. Ya, supaya ini pangsit mingkong saya dulu di Congkok ini aslinya. Gitu loh, ya. Jangan yang susah itu, ya. Itu enggak ada dagingnya di dalam, namanya pangsit. Padahal itu cuma kerupuk kering. Apa itu, Saudara?
Tepung toh, terus saudara bener. Istri saya sering bikin itu. Saya ini tepung toh kita makan. Tapi ya dia senang ya. Dia bilang ini kan orang sana enggak begitu. Pangsitnya masih yang dilipat terus ada dagingnya di dalamnya itu, gitu loh. Bukan yang selembar untuk kipas-kipas. Tuh, itu saudara ya. Iya, beda. Apalagi pentol. Ya cilok. Ya, ampuni engkong kita bisa bangkit dari kubur marah-marah gitu saudara ya. Ini tidak menghargai makanan nenek moyang dirubah jadi begini. Oke, kita kembali ke sini saudara ya. Jadi kenapa Tuhan suruh kita cukupkanlah diri, puaslah, merasa cukuplah dengan apa kita adanya. Yang pertama. Untuk bisa kita merasa cukup dengan apa yang ada, berarti satu. Kita harus lihat positifnya. Misalnya, Tuhan, ya, aku masih seperti ini loh sekarang. Berarti kita harus melihat apanya? Terima kasih Tuhan, walaupun seperti ini, belum seperti yang aku mau. Tuhan masih pelihara, jaga, beri kesehatan. Itu loh. Jadi apa? Yang pertama, ketika Tuhan suruh kita mengucap syukur dengan apa yang ada, sebagaimana kita sekarang misalnya. Tuhan tidak bilang kok. Dalam kelimpahan dan lain loh. Tuhan hanya bilang. Ucapkanlah syukur. Belajarlah berterima kasih. Belajarlah cukup. Belajarlah puas. Dengan apa adanya engkau sekarang. Itu terjemahnya. Berarti yang pertama apa? Berterima kasih. Bisa berterima kasih dalam kondisi super berat. Tetap bisa berterima kasih karena masih melihat pemeliharaan Tuhan. Tidak kita dibuang berjalan sendiri sampai kemudian kita pindah ke bawah jembatan. Di bawah jembatan pun susah. Tidak. Dia masih pelihara, masih sering buat mujizat, masih sering pada detik terakhir menolong. Udah dulu yang pertama. Yang kedua, saudara, berarti apa? Yang pertama Tuhan mau ajar kita bisa mengucap syukur dalam kondisi yang super minim. Itu loh. Enggak semua orang bisa. Ya. Kenapa? Karena kalau kita sudah terlatih kondisi super minim bisa berterima kasih. Ingat. Ya. Ingat apa? Diangkat sedikit pun, diberkati sedikit pun, itu tetap bisa berterima kasih. Penyakitnya manusia adalah diberi selalu merasa kurang banyak. Betul? Dikasih dan dijawab selalu merasa kurang cepat. Betul? Loh iya dong. Mestinya Tuhan kan dulu waktu umur ke-20-an. Oh gitu loh saudara. Ya lah, selalu mintanya lebih cepat. Betul, terus Tuhan kenapa cuma segini? Itu selalu mintanya lebih banyak. Jadi satu saudara. Kenapa Tuhan suruh kita belajar mencukupkan diri. Belajar puas. Konten itu sebenarnya artinya puas dengan itu saudara. Ya. Satisfied itu beda. Puas makan itu beda. Konten itu beda. Cukup yang di roh. Cukup yang di jiwa, itu konten bahasa Inggrisnya. Oke, kita kembali ke sini ya. Jadi satu supaya apa? Kita dididik saudara bisa mengucap syukur yang paling minimum. Berkat Tuhan paling minimum itu apa? Sehat, tidak sakit. Itu paling minimum toh. Terus apa? Dikasih makan sehari-hari, walaupun mungkin makanan itu kita tidak mau. Saya kan cerita sama saudara, saya pernah diproses. Supaya kenapa? Terima kasih Tuhan. Walaupun harus kayak begini. Saya nggak pernah mau telepon papa saya, mama saya, saudara. Gitu loh. Karena kalau hamba Tuhan di PD nggak bisa jamin mereka masuk surga. Sedangkan yang di situ mungkin bisa menjamin mereka. Tapi jaminan itu biasanya nggak berlaku sampai pintu surga. Gitu saudara ya. Begitu sampai pintu. Sudah ganti ini materainya. Ini materai lama dan dicabut. Gitu ya. Gitu. Sudah. Ya. Nah, terus lihat sekarang apa? Belajar berterima kasih. Terima kasih Tuhan masih ada yang bisa dimakan. Terima kasih Tuhan sampai hari ini tidak perlu puasa, nahan lapar. Tetap aja ada yang bisa dimakan. Betul. Loh, jujur aja kalau kita jalan, misalnya kalau di kampung, kalau kita sendiri yang punya motor mungkin tidak masalah. Tapi kalau di kota, kita punya motor sebelah kita punya mobil. Kita punya mobil sebelah kita lebih bagus lagi. Kita tetap akan ada di atas hati saya. Kenapa kita tidak seperti orang lain? Kan tetap akan sulit mengucap. Makanya saudara tidak ada, saudara mari terima roh bisa mengucap syukur, omong kosong semua itu dilatih, semua itu dididik. Supaya kenapa? Sehingga sedikit pun terima kasih Tuhan. Saya ingat saudara awal-awal saya pelayanan. Anak ini bisa aja terima kasih. Aku deh yang malu ngasih dah kalau gitu. Saudara. Jadi malu Tuhan apa? Nggak ada tak kasih dia sedikit-sedikit lagi dah. Malu aku kenapa dia terima kasih aja bisa sedikit-sedikit. Terima aku yang ngasih ya dimalu loh gitu loh saudara. Ya, terus dinaikkan nama Tuhan gitu loh saudara. Jadi lihat saudara saya cerita itu fakta.
Ketika saya diproses habis-habisan. Ya, datang orang konseling, saudara. Biasa kalau orang konseling biar dia maaf kata ya. Biar dia punya pabrik apa, biasanya dia cari baju yang jelek. Kadang sengaja datang tidak pakai jam. Seperti orang mau pergi dokter supaya dokternya kasih harga murah. Saya lihat, yes. Saudara, ada yang, Pak saya minta konseling. Saya bilang, saya nggak bisa minggu-minggu ini, jadwal saya penuh. Nah kalau nggak bisa gini Pak ya, Bapak pagi aja deh jam berapa? Jam 5 saya datang. Nah enak lu, jam 5 saya nggak tidur. Ya, terus Bapak kalau nggak bisa, saya bilang, gini aja ya Pak. Tengah malam juga nggak apa-apa. Bapak pulang tanya jam berapa? Tengah malam juga nggak apa-apa. Jam 12, jam 1. Ya lu enak ya. Kalau lagi lu butuh jam 5, jam berapapun lu mau datang. Tapi saya nggak istirahat kan. Saya bilang nggak bisa. Terus dia bilang, Pak Asen, saya ini kerja ikut orang, Pak. Susah saya dapat izin keluar. Saudara perhatikan. Susah saya dapat izin ke? Saya bilang tidak bisa. Karena emang tidak bisa jadwal. Saya penuh zaman itu, saudara. Akhirnya, dia ngalah rupanya. Ya sudah Pak Asen, nanti pagi ya. Kan biasanya saya pergi dijemput kan jam 9. Kalau PD itu kan biasanya jam 10. Ya jam berapa waktu itu saya lupa dia datang. Datang sama istrinya. Saudara ya, datang sama istri ternyata masalah selingkuh. Masalah selingkuh. Ya, terus waktu ngomong, tiba-tiba dia ditelepon, dia langsung lari keluar, saudara. Jauh-jauh dari istrinya. Ya, ternyata perempuan itu yang telepon dia. Terus istrinya ngomong, Pak Asen, kami ini punya pabrik. Kami itu punya pabrik. Semua hasil penjualan pabrik itu dia oper ke perempuan itu, Pak Asen. Ngakunya apa? Saya ikut orang, Pak Asen. Saya susah dapat izin ke luar. Terus selesai ibadah, saudara tahu? Dia kasih saya 2 roti kasar pinggir jalan itu. 2 roti kasar tuh loh, saudara. Saudara tahu kan? Kan roti kan macam-macam kelasnya ya. Tergantung dari tepungnya, tergantung dari bahannya. Roti yang sangat kasar itu, saudara. 2 biji bunder-bunder. Pasan ini dari Tuhan ya. Ini dari Tuhan. Ya, saya terima. Saya buka 2 roti bunder-bunder gini. Isinya nggak ada loh di dalam, saudara. Roti kasar itu. Paling waktu itu 2 biji. Top sudah 16.000. Ini dari pemilik pabrik ngakunya ikut orang. Betul? Datangnya biar jam nggak pakai semua nggak. Supaya kenapa? Nanti kalau saya ketahuan orang kaya kan saya harus kasih dia banyak. Saya harus kelihatan seperti orang miskin. Saya hafal, saudara. Tapi apa? Terima kasih Tuhan. Nek berkatku cuma roti ini ya terima kasih. Loh gitu loh, saudara. Caranya gimana? Ya dilatih dari susah banget. Dilatih dari itu saya ngalami. Kalau kita dikasih terus ngomel-ngomel, Tuhan tidak malu. Kenapa? Yang layak kamu dikasih segitu. Karena nggak usah terima kasih. Gitu. Betul. Yang kasih pun besok males. Kenapa? Dikasih kok tidak terima kasih malah ngomel-ngomel. Ya toh? Tapi kalau terima kasih. Itu jadi kita mengerti hati Tuhan. Saudara, saya cerita sama saudara kisah nyata. Murah. Ya, kenapa? Lihat di sini. Hendaklah kamu itu bisa merasa puas, merasa cukup, merasa bersyukur dengan apa keadaanmu, siapa engkau saat ini. Who you are. Berarti apa? Siapa engkau, keadaanmu, keuanganmu, apa-apamu semua itu bisa belajar mengucap syukur. Caranya gimana? Dibentuk dari yang paling rendah, paling sedikit, paling minim. Itu loh caranya, saudara. Yang paling minim. Makanya saudara lihat. Dia pertahankan begitu hidupnya sampai mati, tulangnya pun urapan Tuhan tidak angkat. Coba. Dahsyatnya tidak diangkat urapan itu dari tulang. Coba. Betul? Bukan hanya dari hidupnya, tapi dari tulangnya pun tidak dicabut. Amin. Tuh. Saudara, begitu hebatnya. Waktu kemarin saya disuruh khotbah itu saya bilang, iya Tuhan, benar Tuhan. Kami itu banyakan minta tidak seperti yang Elisa minta. Betul? Iya, tidak ada yang seperti Elisa minta. Kita itu selalu minta yang tidak alkitabiah karena tidak tertulis di Alkitab. Iya, saudara. Sedangkan Elisa kan mintanya alkitabiah karena ada di Alkitab. Toh. Biarlah hidup Elia terulang dalam hidupku. Pelayanannya, hidup benarnya. Ya, biar dipanggil raja dia nggak datang loh, saudara. Betul? Dia nggak langsung muncul datang. Dia bilang, kalau aku nabi, disambar oleh api. Mati orang-orang yang panggil dia itu, saudara. Datang lagi satu pasukan kan? Lagi. Akhirnya kepala pasukan yang ketiga kan ngomongnya hormat sekali. Ya tak? Kiranya kami itu semua berharga di matamu. Baru Elia mau berangkat. Betul? Betul nggak? Elia itu ternyata nggak bisa diperintah siapapun, saudara. Coba bayangkan. Pelayanannya begitu murni. Ya tak? Dia tidak bilang, wah raja yang manggil, siap, segera datang. Tidak perlu.
Dia apa? Belajar yang paling minimum. Kamsya Tuhan. Walaupun kayak gini, terima kasih Tuhan. Loh. Saudara, ayo motivasinya benar. Saudara. Oke, jadi ingat ini. Ya, cukupkan dengan apa yang ada. Bersyukur dengan keadaan yang sekarang. Ingat, bersyukur dengan keadaan yang sekarang. Tetap bilang terima kasih. Loh, tetap bilang terima kasih. Jangan kenapa begini lama. Kenapa harus begini susah. Kenapa harus seperti ini. Kita nggak akan bisa lewat, saudara, dengan baik ketika kita bersikap seperti itu. Ya, oke, yang kedua. Ya, sekarang kita lihat apa yang kedua itu, ya. Iya, jangan terlalu banyak pikiran, jangan terlalu banyak memasukkan pikiran. Semua dipikirkan. Besok gimana, lusa gimana, minggu depan gimana, tahun depan gimana, semua dipikir, saudara. Tuhan bilang jangan dimasukkan, don't put on airs. Jangan semua dipasang di otak. Put on itu masang, gitu loh nama put on, saudara, bahasa Inggrisnya. Betul, Tuhan bilang, kenapa sih dipasang kayak gitu-gitu di otaknya? Tapi Pak, kita kan manusia. Tuhan bilang kita ini kan manusia Allah. Firman Tuhan bilang, ada hai manusia Allah, betul? Loh iya apa enggak? Bukan manusia biasa. Iya dong, kita ini manusia surgawi juga. Amin. Loh. Iya dong, terlalu banyak memasukkan pikiran. Terlalu banyak memikirkan. Padahal belum tentu tahu besok tahun depan masih hidup. Enggak mikirkan bagaimana tahun depan. Bayangkan hebatnya kita ini, saudara. Gitu. Enggak tahu loh tahun depan masih hidup. Enggak sudah mikir gimana tahun depan. Loh aneh loh. Ruwet tuh. Betul enggak? Terus sudah khawatir. Gimana. Terus. Aneh. Jadi yang kedua Tuhan mau apa, saudara? Jelas sekali. Pikiran ini harus terjaga. Pikiran ini tidak boleh sembarangan dipakai. Pikiran ini tidak boleh sembarangan memasukkan macam-macam. Berarti apa? Kembali, saudara, supaya pikiran kita tidak dimasukin macam-macam, harus pikiran ini penuh dengan firman. Harus banyak ingat firman, harus banyak sekali masuk firman. Jadi, bukan hanya dengar khotbah di gereja, tapi juga banyak baca di rumah. Anak yang tiap kali cuma di sekolah aja belajar, di rumah nggak pernah belajar, percayalah, nggak bisa pinter. Lihat di sini, jadi saudara dengar firman di gereja, terus tambah dengan di rumah. Gitu loh, jangan merasa itu sudah segala-galanya. Saudara tolong diperhatikan, saya tegas sekali ya. Terus di sini apa tadi? Ya, supaya kenapa pikiran kita tiap ada masuk pikiran, tiba-tiba ada ayat yang menjawabnya, ada ayat yang keluar menjawabnya, ada ayat yang menendang itu pikiran keluar. Caranya gimana? Ya masukkan dulu. Bagaimana enggak bisa masuk terus bisa keluar kalau enggak masuk dulu? Amin. Loh, lucu toh. Sekarang ini kalau enggak diisi air, saya tumpah keluar air enggak? Bisa, sulap. Amin. Saya pikir baca Alkitab itu pakai sulap-sulap. Betul. Supaya begitu kita punya pikiran gelisah, tiba-tiba diingatkan ayat. Begitu pikiran kita mau kacau, ada ayat yang menjawabnya. Itu loh, saudara. Kalau enggak, pijat sini, gosok sini, semua ruwet. Kenapa kita masukkan? Kalau sudah masuk, susah dilempar keluar. Makanya supaya tidak sembarang masuk, penuhi dulu dengan firman. Begitu mau gelisah, tiba-tiba ingat ayat. Aku tidak pernah membiarkan kamu sendiri. Kemudian ketika mau bingung, ingat firman. Tuh orang benar tidak pernah dibiarkan. Tiba-tiba terus ada jawaban. Sehingga begitu itu mau masuk, ditendang terus sama firman itu. Dipukul terus sama firman itu. Gitu loh, saudara. Bukan begitu masuk, ya masuk. Injak terus pusing. Pusing. Siapa yang masukkan? Kita. Iya kan? Kan tidak disebut setan sih itu. Pikiran kita sendiri. Makanya harus suka baca firman. Saya udah baca hampir 30 kali nih bolak-balik. Tetap aja baca ulang lagi. Bukan terus, saya tahu kelanjutannya, saya tahu. Bukan apa. Apalagi di penyanyian lama kan. Habis ini udah dikejar, habis ini begini. Ya sudah 30-an kali baca kan. Kadang ingat betul. Tapi terus dibaca karena kenapa? Pada saat kita baca mungkin ke 10 kali, ke 20 kali. Belum tentu dikasih pengertian. Mungkin bisa juga pada saat ke-21 baru dibukakan. Bisa juga sudah dikasih pengertian, tiba-tiba dibuka lagi pengertian yang lain. Itu loh, saudara. Jadi satu ayat itu bisa dikhotbahkan ribuan kali. Iya, tidak pernah sama. Jadi apa, saudara? Tuhan mau jangan otaknya ini terlalu banyak dipasang pikiran-pikiran aneh-aneh. Put on. Itu loh, saudara, put on itu artinya dipasang, diceklek. Seperti put on helmet itu loh, pasang helm itu ceklek gitu. Itu put on bahasa Inggrisnya.
Gitu loh. Jadi ojo ini istilahnya ojo kakean mikir gitu loh. Betul? Halo? Enak akeh kerja daripada akeh mikir. Amin. Lebih baik akeh doa daripada akeh stres. Amin. Tapi lebih banyak kita pilih stres daripada doa. Amin. Sudah doa Pak, tapi tidak bisa ngukur stresnya. Berarti doanya kurang banyak. Buktinya stresnya lebih kuat. Loh. Bener apa enggak? Betul. Iya tuh. Saudara. Oke, terus kita lanjutkan ya. Sudah itu. Tangan Tuhan yang kuat akan mempromosi. Iya, itu dikatakan tangan Tuhan yang kuat. Berarti apa, saudara? Seberat apapun kita digandoli masalah, kalau Tuhan yang angkat naik karena tangannya kuat. Jadi seberat apapun beban kita, pergumulan kita, segala macam, kalau Tuhan mau angkat naik, nggak ada urusannya. Gitu loh. Jangan bilang, sudah kayak gini rasanya sekalipun Tuhan bertindak sekarang, lama pulih. Lu belum tahu tangannya Tuhan itu kayak apa. Itu loh, saudara. Iya. Loh, kan saya pernah saksi sama saudara. Tuh. Sekejap itu semuanya pulih. Dalam setahun semuanya pulih. Bukan hanya pulih, kembali berlipat-lipat dalam 1 tahun. Caranya gimana? Tuhan bilang, ya tangan Tuhan yang kuat itu bersama dengan engkau. Jadi jangan bilang Tuhan aku sudah begitu rendahnya di lembah. Tuhan bilang tanganku kuat, tak tarik aja kamu langsung terlempar ke atas. Kok enggak pakai pelan-pelan, amin. Tapi bebanku berat. Tuhan bilang tanganku kuat. Betul, aku angkat kamu langsung tak lempar ke atas, bisa. Ya saudara, tapi kita seringkali, Tuhan nek sudah segini piye, umur sudah segini gimana. Ya, rasanya semua sudah hopeless, rasanya semua sudah bocai, rasanya semua sudah semakin tipis harapan. Nah, Tuhan bilang, kamu tidak tahu tanganku tuh. Itu tangan Tuhan yang kuat. Kalau kita bilang, the strong hand of God is with you. Jadi, sekarang apa? Saudara lihat beban saudara dan saya, atau saudara percaya tangan Tuhan itu aja intinya. Ya, dan dia katakan dia akan mempromosikan, akan mengangkat, meninggikan, memberkati, menaruh pada posisi terhormat. Itu namanya promosi. Bahasa Indonesia, meninggikan. Nah, meninggikan itu luas sekali. Seperti Yusuf dari orang di penjara ditinggikan menjadi Perdana Menteri. Itu namanya ditinggikan. Terus siapa lagi? Daud pengembala domba jadi raja. Itu namanya ditinggikan. Itu semua namanya ditinggikan. Yaitu posisinya diganti semuanya, dirubah di dalam hidupnya. Itu namanya promosi. Dia akan mempromosikan engkau pada waktu yang tepat. Kapan waktu yang tepat? Adalah ketika kita siap. Itu loh saudara. Nah sekarang, kapan misalnya pernikahan yang tepat? Ya ketika dua-dua sudah sepakat, betul? Kalau yang satu bilang, nanti aja deh tahun depan, kita kan baru pacaran setahun. Misalnya gitu doh, mau kenal lebih baik. Nah kalau dipaksa itu pernikahan, pasti tidak tepat. Kenapa? Karena belum saling benar-benar kenal, amin. Sudah nikah baru kaget, amin. Tapi Pak pacaran lama pun kaget, betul. Saudara, karena kita semua ini maaf kata serigala berbulu domba. Begitu diberkati pendeta, bulu lombanya lepas. Bulu serigala. Dan ini benar serigala. Ya toh, galak-galak semua, betul, tengkar-tengkar terus, enggak mau ngalah, ya toh. Akhirnya terungkap, ya toh. Ya dah, ayo jujur. Ya toh. Jadi saudara, lihat pada waktu yang tepat. Alkitab katakan at the right time, bukan at the good time. Right time. Pada kapan waktu yang tepat ketika kita sudah lihat karakternya berubah. Kita sudah rohaninya siap. Kita sudah kalau diangkat pun tidak rusak. Ketika diangkat pun tetap bergantung Tuhan. Diangkat pun tidak lari dari Tuhan. Jauh dari Tuhan. Itu waktu yang tepat. Bukan. Tuhan bilang, aku kasih dia percaya. Besok dia sudah nggak bisa doa lagi. Dah, percaya. Buktinya sekarang dia jatuh bangun. Masih butuh aja males. Apalagi udah diberi. Amin. Kalau saudara punya anak coba. Kepingin dibelikan. Katakan HP baru. Suruh belajar, enggak mau belajar. Saudara kasih dia HP, mau belajar enggak dia habis dikasih? Percaya dia enggak akan lebih-lebih lagi parah enggak mau, betul? Loh iya tuh. Jujur aja. Kita pikir Tuhan itu bisa kita tipu terus. Mungkin seakan-akan dia izinkan dirinya ditipu. Bukan karena dia bodoh. Karena dia, anak-anak lah, masih anak-anak. Betul, anak-anak kan masih lucu, amin. Tapi kalau sudah gede, bikin jengkel, amin. Dan enggak lucu lagi kan? Iya tuh. Saudara. Oke. Jadi kembali ke sini, Tuhan akan meninggikan pada waktu yang tepat. Kapan itu tepat? Ketika dia lihat anaknya siap.
Ketika dia lihat rohani anaknya sudah cukup kuat. Ketika dia lihat hubungan di anaknya dengan dia bukan hubungan minta-minta, tapi hubungan mengasihi. Sehingga besok walaupun dia tidak diberi yang dia minta, dia mengasihi. Bukan sekedar dikasih baru cinta, dikasih baru datang, dikasih baru. Itu loh, itu namanya hubungan materi. Cewek matre, cowok matre, Kristen matre. Saudara. Ya, jadi maunya Tuhan hubungan cinta. Saya pernah ngomong sama saudara pun. Kalau kayak tidak cinta Tuhan, sebenarnya saudara, Anda ada alasan apapun untuk melayani. Enggak ada alasan saya untuk bertahan. Tapi karena apa? Aku sudah terlanjur cinta Engkau Tuhan. Tidak bisa jauh daripadamu. Kadang aku udah jengkel, tidak mau doa berapa hari, tiba-tiba kangen lagi aku berdoa. Gitu loh saudara, tiba-tiba kangen lagi. Aku doa lagi, dah kangen lah. Padahal kecewa pernah, saudara kecewa. Ada perasaan kecewa. Berapa hari saya nggak mau doa, saudara. Tapi kemudian beberapa hari kemudian kaget lagi saya sama Tuhan, doa lagi. Kenapa? Hubungannya cinta. Bukan hubungan, ku datang Tuhan. Tuhan bilang, kenapa? Karena apa? Butuh Tuhan. Butuh apa nak? Ah Tuhan udah tahu lah. Malu ngomongnya. Ini loh saudara. Nah ada hubungan cinta. Nanti saudara akan, ketika saudara sampai hubungan cinta dengan Tuhan, saudara akan tahu. Ya, betapa jahatnya kita waktu hubungan kita dengan Tuhan hanya hubungan lagi butuh datang, lagi butuh cari, lagi butuh berdoa. Kita akan sadar betapa nggak baiknya kita dulu sama Tuhan, betapa kita perlakukan dia maaf seperti budak saja. Kita punya cinta begitu bersyarat sama dia. Ya, tapi kalau udah cinta, dia nggak bisa gitu. Saudara, kenapa kangen lagi? Kangen lagi itu loh, cinta itu adakah? Nah, saudara pun coba yang sudah nikah, pasti sudah ribuan kali bertengkar, betul? Saya tidak ngomong ratusan kali loh, pasti sudah ribuan, betul? Tapi kenapa kok masih sama-sama tetap ada cintanya? Ya tetap bisa barengan, betul? Bukan karena takut nikah lagi, karena apa? Karena takut firman Tuhan cerai, tapi kan masih ada cinta, kembali walaupun berantem dan dingin, cintanya tumbuh lagi melampaui kemarahannya, betul? Udah jengkel kebas! Terus nanti udah dingin, cintanya keluar lagi, cinta lagi, ya toh! Itu kan karena cinta, ya enggak? Nanti saudara dan Tuhan ingat, hukum pertama Tuhan bilang apa? Kasihlah Tuhan Tuhan enggak bilang pergi ibadahlah, kasih perpuluhanlah. Bukan, kasih. Jadi saudara akan masuk ke hubungan sampai mengasihi. Datang tidak karena butuh loh, saya ngomong sama saudara. Datang bukan karena mau minta loh waktu berdoa. Datangnya cuma Tuhan, aku rindu hadiratmu, aku ingin duduk di kakimu. Beda doanya, beda kalimatnya waktu berdoa. Supaya kenapa? Semuanya belajar peka. Ya, ingat saudara, jangan ikut hamba Tuhan, ikut Tuhan. Hanya Yesus yang berhak mengatakan ikutlah aku. Betul? Rasul-rasul tidak berhak mengatakan ikutlah aku. Karena kenapa? Mereka tugasnya hanya membawa umat Tuhan ke Tuhan, bukan dibawa ke dia. Terus Tuhan disingkirkan jauh sana, jangan muncul, jangan hadir. Itu loh saudara. Oke. Terus yang terakhir, ya, hiduplah di hadapan. Ya, hiduplah di hadapan. Berarti apa, saudara? Jujur ya sekarang saudara dan saya hidup ini di hadapan Tuhan apa jauh dari Tuhan? Jujur. Sering jauh, bukan di hadapannya, bukan di dekatnya. Tapi waktu butuh baru belajar mendekat. Amin. Waktu lagi kepepet, datang, desak-desak. Mana nyaman? Betul. Loh, Tuhan pernah jadi manusia loh, saudara tolong perhatikan. Bapa nggak pernah jadi manusia, Roh Kudus nggak pernah jadi manusia, Tuhan Yesus pernah jadi manusia. Betul? Betul. Dia juga mengalami penolakan, dia mengalami segala. Terus kita perlakukan lagi seperti itu, nggak nyaman loh, saudara. Iya dah. Ayo, nah makanya nanti kalau kita sudah masuk sampai hubungan cinta sama Tuhan, di situ baru kita sadar, kita ini perlakukan dia ternyata jelek banget loh dulunya. Ternyata jahat sekali kita sama dia dulunya. Kita cuma apa? Datang ketika butuh. Datang pun waktu butuh maksa-maksa. Ya. Ketika udah cinta beda. Kenapa? Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tuhan, aku kangen padamu. Oh, beda doanya. Betul? Karena kenapa? Hatinya beda. Sudah cinta. Gitu loh saudara. Nah kalau sudah cinta, namanya cinta toh. Berarti apa? Doa bukanlah kewajiban. Tapi kerinduan. Terus kenapa lagi? Ketaatan kepada Tuhan itu bukanlah sebuah beban.
Saudara, saya harus taat supaya ditolong, saya harus segini. Jadi ketaatan itu bukanlah sebuah beban dan sebuah umpan untuk mancing Tuhan nolong. Betul? Tapi ketaatan itu apa? Saudara, sebuah sikap hidup. Karena sayang. Terus apa? Ya aku tidak ingin nyakiti Tuhan karena ya, bukan aku tidak ingin nyakiti Tuhan, nanti Tuhan batalkan janjinya. Aku tidak ingin nyakiti, nanti aku tidak diberkati. Itu loh saudara. Beda sekali motivasinya. Oke, yang terakhir tadi apa? Ya, dia sangat memperhatikan kamu. Ya, dia sangat memperhatikan kamu. Oke, saya akan lihat lagi terjemahan itu. Ya, surat 1 Petrus ya. Baik, 1 Petrus, First Peter. Ya, oke. 1 Petrus pasal ke-5. Oke. Katakan begini ya. He is most careful with you. Sangat most itu. Ya, sangat. Saudara, berarti apa? Dia sangat memperhatikan. Care itu perhatian full, sangat memperhatikan. Careful juga sangat berhati-hati. Jadi benar-benar konsentrasi kalau nyetir, careful. Hati-hati ya nyetir, jangan sambil ngomong-ngomong, sambil kakak kiki. Ya, gitu loh. Lihat, dia sangat memperhatikan. Nah, sekarang coba perhatikan. Kalau saudara benar-benar hidup di hadirat Tuhan, kita benar-benar hidup ada di depan Tuhan. Di situ baru saudara dan saya tahu dia benar-benar sangat memperhatikan saudara. Oke, jadi kembali ke sini. Firman Tuhan bilang apa? Tadi, he is most careful with you. Dia sangat memperhatikanmu. Dia sangat most, ada kata most kalau bahasa Inggris, sangat. Berarti apa? Kenapa seringkali kita tidak merasa kita diperhatikan Tuhan? Mengapa seringkali kita tidak merasa Tuhan itu seperti tidak peduli, nggak mau tahu masalah kita? Mungkin dia tahu tapi nggak segera nolong. Mungkin dia tahu tapi dia biarkan. Karena kita tidak hidup di hadapannya. Kita tidak hidup dekat dengan dia. Kita tidak hidup pada kedekatan yang cukup, pada keintiman yang cukup, pada kekaripan yang cukup dengan dia. Kenapa kita sering tidak merasa kita diperhatikan Tuhan nggak peduli? Intinya karena kita belum cukup dekat. Belum cukup karib. Karena kenapa? Ya kenapa dia tahu tapi belum jawab. Dia tahu kenapa biarkan. Katanya dia begini. Kenapa begitu? Karena belum cukup karib. Tolong diperhatikan kuncinya. Terus Pak, kekaripan itu yang gimana sih? Jelas. Kekaripan itu adalah kita bergaul tidak ada embel-embel. Itu kan karib? Betul. Loh, namanya kalau saudara karib sama orang kan dia datang bisa ngobrol-ngobrol lama. Kan tidak ada embel-embel. Itu namanya karib. Betul. Tapi kalau baru datang ngomong bentar terus mau begini, ini ada maksud. Tidak bisa karib dong. Jadi apa? Datang dengan murni. Bagaimana datang dengan murni? Mengasihi. Datang cuma karena rindu dan kangen duduk. Ingin menikmati hadirat Tuhan. Itu. Saudara, bukan karena datang masalah, pergumulan dan lain itu kelas bawah, itu kelas bebek. Ya, oke. Jadi sekarang kita mau perhatikan. Tuhan begitu memperhatikan, tapi harus karib dekat. Yang salah. Itu loh saudara. Ya, baik. Jadi saudara-saudara sudah dengar sekarang? Ketika kita hidup di hadapan dia, dekat dengan dia, barulah kita bisa benar-benar merasakan bahwa dia sangat peduli, sangat memperhatikan. Tapi Pak, keadaan saya seperti ini. Saudara akan tahu ketika saudara berhadapan dengan Tuhan, matanya ngelihat kemana. Dia sedang melihat masalah kita atau sedang melihat karakter kita? Sedang melihat iman kita, sedang melihat rohani kita. Saudara akan, oh ya Tuhan, Kau sedang melihat rohani saya. Terima kasih. Oh ya Tuhan, Kau sedang mendidik saya untuk lebih sabar. Saudara akan melihat Tuhan sedang mengerjakan bagian-bagian yang mana. Sehingga saudara dan saya tidak akan merasa Tuhan itu kok diam-diam aja. Karena apa? Sudah cukup dekat. Maka akan kelihatan Tuhan itu sedang apa. Terus, terima kasih Tuhan. Gitu loh. Ketika saudara dan saya dekat dengan Tuhan, saudara dan saya tahu Tuhan sedang mengerjakan apa. Sehingga tidak terlalu nuduh Tuhan, kau diam aja. Engkau tidak peduli. Kita seringkali nuduh Tuhan. Kita seringkali nyalahkan Tuhan. Karena kita nggak mengerti. Persis seperti anak-anak yang nggak mau ketika nggak mau dibelikan video game sama bapaknya. Padahal bapaknya tahu nilainya jelek. Kapan sudah jelek nilai kasih video game. Bagus nilainya, betul. Ya bagus untuk apa? Dipecat, keluar dari sekolah, betul? Iya toh.
Saudara, jadi dia nggak mau pelit lah. Kenapa? Padahal maksudnya baik. Betul? Loh, iya apa enggak? Ya udahlah, jadi ibu bapak-bapak kan sering juga dituduh anak-anak aneh-aneh kan? Padahal maksudnya baik lah. Kenapa enggak kasih main video game? Karena nilai yang dirusak. Itu bukan karena kita enggak takut bayarin dia, takut belikan, bukan loh. Saudara. Tapi anak kan enggak mau ngerti. Pokoknya enggak mau belikan, pelit. Amin. Iya, sama seperti itu kalau kita nggak dewasa dalam Tuhan. Apapun yang Tuhan lakukan, kita seringnya salah paham melulu, nyalain melulu, nuduh melulu. Itu loh, saudara. Nanti ketika saudara dan saya semakin dewasa, kita akan melihat ke belakang waktu kita masih Kristen anak-anak, betapa jahatnya kita sama Tuhan, walaupun kita sudah disebut umat Tuhan. Kita tidak hargai dia, kita cari dia waktu butuh saja, ya kita paksa dia jawab. Wah, jahatnya kita, saudara. Tapi ketika dari dewasa kita akan berubah. Kita akan semakin tahu, betul? Kita sudah ketika dewasa kan ngerti jasa orang tua, betul? Oh, dia pelihara saya. Dalam kondisi susah pun dia tetap berusaha memberi kami makan, berusaha menyekolahkan kami. Kita akan bisa melihat dengan jelas. Masih anak-anak tidak bisa lihat, saudara. Tidak kasih uang, ngamuk, betul? Ngamuk, kayak hilang, terus ngambek, tidak mau hilang kemana-mana, ya toh? Ketika masih anak, makanya kita mau kuasa. Oke, sudah jam 9:30, kita mau berdoa. Kalau ada pesan Tuhan saya sampaikan, kalau tidak ada, selesai. Iya, oke, kita doa dulu nanti dicek. Bapa, sudah selesai. Benar, firman-Mu itu benar. Kalau kami dekat dengan Kau, kami tahu Kau sedang mengerjakan apa di hidup kami. Bagian yang mana sedang dibereskan, bagian yang mana sedang dibentuk, bagian yang mana sedang dihaluskan, bagian yang mana yang sedang diproses. Sehingga kami tidak menuduh Engkau tidak berbuat apa-apa. Sehingga kami tidak menuduh Engkau tidak peduli. Karena kami bisa tahu dan melihat Engkau sedang mengerjakan bagian-bagian itu. Terima kasih. Terima kasih buat perendahan. Supaya kami bisa mengucap syukur dalam perkara-perkara yang sekecil apapun. Terima kasih buat segala sesuatu yang pernah minimum dan minim. Supaya kami benar-benar tahu dan menghargakan Tuhan setiap saat. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan di tempat ini. Kalau tidak ada, hamba berhenti dan ibadah selesai. Tapi kalau Tuhan mau lawat kami satu persatu, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Ditunjuk-tunjuk aja.